Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Salam dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, keluarga besar ACT Depok yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dalam perjumpaan yang bahagia ini. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah. Baik, langsung saja kita mulai. Dan saya mulai dengan tayangan singkat di depan. Saya lupa apakah sudah pernah menayangkan atau belum. Kalau sudah, kita remind ulang. Kalau belum, menjadi khazanah tambahan ilmu untuk kita sama-sama ya. Please look at the screen carefully. And after this, I want to ask you about the video. Oke. Do you understand? Oke, tafadhol masykuran. Tafadhol masykuran lagi. Oke, silakan disaksikan ya, teman-teman. Bismillah. Salah pencet. Ini siapa tuh, Ustaz? Siapa ini? Mana suaranya, Ustaz? Enggak suara. Setetes madu jatuh di atas tanah. Tetes maju. Konon, datanglah seekor semut kecil. Perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu barulah dia akan pergi. Namun ternyata dia merasa tidak puas hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malamian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah hal, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Baik. Oke. Sudah disaksikan semuanya ya? Sudah. Saya minta teman-teman menyiapkan satu statement tentang yang disaksikan dan tidak boleh sama. Oke, ini tantangan, challenge dari saya dalam ngapel kita kaji pelan-pelan pada sore hari ini di tanggal 8 Sya'ban, hari Jumat 1443 Hijriah. Oke, yang tidak bisa yang sama berarti nggak boleh ngambil gorengan. Kalau sama berarti kan dua. Nah, dua-duanya nggak harus dapat gorengan. Jadi betul-betul disimak pernyataan temannya, ya. Kemudian cari isi dari tayangan di depan apa yang bisa diambil setelah kita menyaksikan video tersebut. Mangga, saya random ya. Saya mulai dari Enaknya yang pertama. Basata. Ya, silakan. Statementnya nggak boleh sama, isinya nggak boleh sama. Saya melihat video ini bisa lebih 20 pesannya. Anak-anak malam pertama. Malam pertama enak. Apa sih? Enggak, silakan, Basata. Lebih kayak jangan terlalu terlena pada kenikmatannya. Jangan terlalu terlena dengan kenikmatan. Can you explain it? Bahasa Inggris. Indonesia. Itu kayak pokoknya jabatan sih. Nah, oke. Coba sih. Jelasin. Oh iya, maksudnya kalau misalnya semakin tinggi jabatan kan berarti kan kayak pepatah yang bilang semakin tinggi itu semakin banyak rintangannya ya, maksudnya semakin tinggi kita ada di atas
semakin kita ada di atas semakin banyak kenangannya. Terus juga kita kadang suka lupa sama yang dulu. Jadi dikaitkan dengan jabatan. Berarti turunan daripada dunia di dalam teks di depan tadi termasuk di antara jabatan ya. Baik, bagus. Syukron. Selanjutnya Bang Gunawan. Apa yang Abang bisa tarik highlight atau insight dari tayangan di depan? Jelas-jelas ya, keserakahan ya. Dari sebuah semut atau dari Seekor kali sebuah itu keserakahan dari seekor semut. Memang kalau sesuatu yang berlebih atau serakah itu pasti akan kembali ke diri kita, akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita bisa lihat sebenarnya kenikmatan dari madu, dari yang kapasitas ukuran tubuh itu nggak cukup mungkin selidah dia, tapi dia karena memang haus ya, dalam artian haus akan memiliki semuanya, dia mencoba untuk meminum semua tapi masih kurang satu. Dia akhirnya coba menceburkan diri, akhirnya membinasakan dia. Jadi konteksnya di sini adalah ada satu nikmat yang sudah Allah turunkan pada kita, Allah pasti sudah menakar sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang nikmat yang Allah berikan itu syukuri. Jadi jangan merasa dalam artian kita merasa kurang dan kurang ya saat. Sehingga dalam kondisi seperti ini itu bisa mengakibatkan kalau dari konteks manusia ya kehancuran buat kita sendiri manusia. Karena Allah sudah menakar sesuai dengan kapasitas kemampuan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Gun. Bang Gun, Mbak Zata luar biasa. Kalau beliau menganalogikan dengan jabatan, ya. Kemudian kalau Bang Gun melihat dari sisi keserakahan. Keserakahan bisa menghancurkan. Subhanallah. Hey, the next, Bang Doni. Dapat gorengan. Silakan Bang Doni. Apa yang Bang Doni bisa ambil dari insight dari That's video? Baik Ustaz, syukur. Yang pertama adalah sudah banyak pentingnya kita bersyukur. Kalau penting bersyukur. Ketika Allah memberikan ujian, kita harus tetap bersyukur. Ikhlas. Seperti hanya ketika ada musibah, gitu kan, bukan tiba-tiba di satu wilayah itu, ya mungkin orang beramai-ramai gitu ya, mengambil sesuatu yang diberikan oleh Allah. Contohnya misalkan lagi hujan nih, hujan, terus ada pohon gitu kan, nah itu si pohon itu pada jatuh dan itu di pinggir jalan. Nah sebagian orang bahkan mungkin dari sekeliling rumah itu pada ngambil pohonnya, padahal di buah-buahnya itu terdapat racun-racun yang sangat berbahaya. Nah itu analoginya ya. Nah, kita harus pandai juga ketika Allah memberikan nikmat, itu harus bersyukur, jangan malah jadi kufur, jangan malah jadi lupa akan apa yang Allah berikan, sehingga tidak ikut di jalur yang Allah tetapkan. Itu analoginya seperti itu. Baik, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Bang Doni melihat dari sisi syukur, ya, bahwa berarti semua ini kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur, subhanallah. Baik, luar biasa. Selanjutnya Mbak Sarah. Apa yang Mbak Sarah bisa? Kebetulan tadi ada hubungan sama salah satu teman gitu. Kangsul ya. Itu Kangsul. Jadi saya relate sama yang dibilang sama Pak Gun sama Mas Doni ya, itu rasa syukur sama serakah. Di sini pesannya dibilang gini, popularitas, harta, tahta, kecantikan, ketampanan, semua itu akan sirna pada waktunya. Salah satu ustaz bilang pada akhirnya posisi kita akan digantikan oleh orang-orang yang setelah kita kemudian kita dilupakan, yang tetap kekal adalah amalan baik seorang hamba. Di sini saya ngambil hubungannya karena nyambung gitu, karena kalau misalnya kita mau kayak semut tadi gitu, semut tadi itu mau makan madu sebanyak apapun, nanti dia akan karena keserakahannya ujung-ujungnya dia akan mati gitu kan.
karena ya tadi yang disampaikan semuanya akan sirna pada waktunya gitu. Bahkan ternyata Ya walaupun nikmatnya di sana sepuas-puasnya, tapi itu kan karena dia udah ukur nikmat sama apa gitu, jadi tetap sirna juga. Binasa juga ya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Tadi ada syukur, ada keserakahan, ada jabatan, semuanya akan sirna pada waktunya. Ya, tidak ada yang kekal. Nikmat itu tidak ada yang kekal, kecuali nanti di surga. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Semua di atas jagat semesta ini sementara. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Oke, selanjutnya Bang Cem. Woi, Apa yang Bang Cem bisa ambil insight dari tayangan tadi? tsunami. Kalau menurut saya sih di sini kapasitas dan kemampuan. Oke, kapasitas dan kemampuan. Gimana? Jadi dalam arti kapasitas dan kemampuan dalam segi negatifnya. Jadi ketika dia diberikan kapasitas yang Allah kasih, kemampuan yang Allah kasih, tapi dengan kapasitas dia tidak memadai, dia bahkan bisa tercemplung. Nah, seperti itu. Jadi singkat padat. Kapasitas dan kemampuan. Iya. Kapasitas. Jadi dia kapasitasnya terbatas. Nah, Kemudian dia ngambil sepenuh-penuhnya, tidak ada kemampuan yang cukup, akhirnya binasa juga. iya. Berarti kesimpulannya supaya kita selamat, maka Dia harus menggali diri, gitu ya. Menggali diri dan dia belajar, gitu ya, untuk mendapatkan kemampuan itu seperti itu. meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, selanjutnya the second one. The only one. The only one Allah. Spesial. The second one Bang Dede. Apa yang Mbak Dede bisa ambil dari tayangan ini? Cilok. Bisa diambil manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sama. Oke, coba gimana? Kalau Belum. Haus kita nih. ini ya di dunia ini cuma hanya sementara Pak Ustadz. Kita bisa dibawa untuk sampai kita meninggal. Jangan kita dibawa meninggal tuh amal soleh. Kalau ini cuma hanya dunia doang. Jadi madu rasa manis ini sementara. Nah, Ya, pada akhirnya kita ngelihat bahwa mati juga semut itu, ya. Dan pada akhirnya kalau semut saja mati, apalagi kita manusia. Kalau semut mati, kita nggak tahu apakah ada hisabnya atau tidak. Tapi manusia sudah jelas ada hisabnya. Maka yang kita akan bawa pertanggungjawabkan bekal yang abadi itu amal saleh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Dede, buat Bang Doni dan Bang Cem ya. Subhanallah. The special one, silakan Bang Jundi. Oh, Bang Leo dulu. Masya Allah. Kita lihat dulu. Kalau Ya Allah. Ya, mana sini ya? Masya Allah belum deh. Kalau Gue nggak mau. Silakan. Kalau dari kata-kata ini ya, dari bahasa Arab ini dan dari Ilustrasi kalau gambar. dari gambar ini, saya melihat bahwa dunia itu ibaratkan hanya tetes madu yang diperebutkan ya. Diperebutkan oleh banyak orang atau banyak umat gitu, banyak makhluk gitu. Nah, kenapa hanya dengan setitik itu kita bersusah payah untuk memperebutkan yang setitik itu? Karena nikmat Allah itu begitu besar ya, mungkin lebih banyak dari madu itu, mungkin lautan madu gitu. Nah ini lautan madu. Nah di sini jangan kita hanya dengan
dengan stiker kita menjemputkan diri, kita susah payah mengejar yang sedikit. Karena kita kejar yang banyak ini, yang lautan ini gitu. Kita siapa ya dengan cara bertakwa gitu. Itu yang pertama. Harusnya untung tadi ini. Untung harusnya ini. Yang kedua, ini mengambil konsep segala sesuatu jangan berlebihan gitu. Sedikit itu lebih baik daripada yang banyak gitu. Tuh, saya dengan saya ini juga tadi kita syukuri karena mungkin yang banyak itu menjadi kemudaratan bagi kita. Bagi kita analogikan mungkin cara itu ya pola hidup atau apa itu cara berlebihan atau pola makan itu atau pola itu malah akan menghancurkan diri kita gitu. Jadi hal sesuatu jangan yang berlebihan. Jadi cukupnya saja gitu. Secukupnya, Mas. Empat itu lebih baik daripada satu. Bagus. Cukup? Luar biasa. Jadi dunia itu lebih spesifik ke tulisan pepatah Arab. Dunia itu setetes madu. Oh, kita rebutan sama yang setetes. Makanya kata UAS benar. Dunia itu seperti setetes air. Yang dapat jangan sombong, kamu cuma dapat setetes. Yang nggak dapat jangan sedih, wong yang nggak dapat cuma setetes. Jadi kenapa kita harus ribut dengan setetes? Sementara ridho Allah seluas laut. Benar, masya Allah. Dan yang kedua, jadi apa tadi? Yang kedua tuh? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena yang berlebihan, walaupun madu ini baik, ya, kalaupun dia berlebihan akan menghancurkan. Luar biasa, amazing. Ini akibat istiqomah ngaji, jadi tajam semua. Biasa. Biasa. Lanjut. The special one kepada abang kita Bang Yudi. Habis nih kata-katanya. Fadil terakhir menyimpulkan semuanya. Kan MC kan nggak ditanya terakhir. Ya ini MC. Iya. Masya Allah. Belum. Ya. Ya kalau dari saya, tadi semuanya udah kepikiran juga tentang berlebihan, masyarakat, terus semua udah. Kalau dari saya sih ini, lebih ke dalam kehidupan mencapai akhirat juga di dunia itu butuh ilmu. Jadi kalau kita kalau si semua itu tahu ilmunya, dia nggak akan seperti tadi itu. Tapi kan kita sebagai makhluk yang sempurna yang diakarnya Allah akal dan pikiran, jangan sampai kita lebih rendah daripada binatang ternak. Seperti itu. Dan kenyataannya Allah mengingatkan kita semua bahwa manusia itu ada loh yang lebih rendah dari binatang ternak. Bahkan Abdul bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Itu kenapa? Karena dia cenderung kepada berlebihan kepada dunia tadi. Seperti itu. Itu sih yang jadi dalam Memahami. dalam manage kehidupan kita. Jadi kalau hadisnya gini, hadis apa kata ulama deh, manusia yang cerdas adalah mereka yang mampu memanage hidupnya dunianya untuk mencapai akhiratnya. Menggunakan dunia untuk akhirat ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Bang Fadil? Belum. Masih nih. Iya, masih saya belum. Iya, itu masih mau jawab ini. Oh iya. Sama Mas pengen sama. Jadi intinya manusia itu tidak akan pernah puas walaupun dikasih satu lembah dia akan minta lembah yang lain. Masya Allah. Ya, artinya nafsu dan lain sebagainya. Dan tadi kalau kita lihat itu adalah cara kematian yang kalau kita ada husnul khotimah dan husnul khotimah ya. Kalau tadi itu kayak suul khatimah dan husnul khotimah. Nah, jadi rizkinya dia itu memang di situ. Artinya ketika dia di pinggir Allah masih kasih rizki. Artinya dia masih punya nyawa kan. Tapi ketika dia nyemplung ke tengah, akhirnya dengan keserakahannya dia seperti korun yang tenggelamkan Allah ke dalam perut bumi ya kan bersama harta-hartanya ya kan. Nah itulah pada masa disitulah
kenikmatan korin itu pada saat titik seperti itu, dan akhirnya dia mati dengan hartanya. Nah, begitu juga konteks dari si tadi semut tadi, dia mati dengan madunya tadi gitu ya, dengan keserakahannya dia. Kalau andai kata dia di situ saja, artinya dia tetap mungkin posisinya adalah dia tidak akan aman. Tapi memang posisi dia itu adalah kematiannya dia itu, rizkinya dia itu ada sampai dia nyemplung. Sampai dia nyemplung itulah titik di mana dia habis rizkinya, disitulah titik kematiannya dia. Jadi kembali lagi, kalau di dalam konteks kehidupan ya berarti disitulah titik di mana rizkinya si semut itu sudah Allah habiskan. Ya, akhirnya dia mati dengan si madu tersebut, seperti korun yang mati dengan hartanya yang ditenggelamkan dalam perut bumi. Luar biasa. Ini begitu. Kepikir korun ya, saya nggak kepikiran. Saya juga nggak pernah. Saya kepikiran loh selama Ini baru Seperti itu saja. Out of the box gitu ya. Baik. Saya 3 hal dari tayangan ini. 1. Ternyata rekaman ini pasti atas izin Allah. Oke. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Yang kedua, Allah ingin ajarin sama kita bahwa belajar dari yang kecil. Makanya kenapa kita ngaji itu ngapel, ngaji pelan-pelan, bukan ngaji serius, ngaji yang tinggi banget bahasanya. Boleh, tapi kita juga bisa ngaji dari hal-hal yang sederhana. Dan ini merupakan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada 2. Ada berapa teman-teman? 2. 1 qauliyah. Qauliyah itu firman yang dalam Al-Quran tertulis atau sabda Nabi SAW. Itu qauliyah. Ya, termasuk hadis. Termasuk juga qauliyah itu adalah penjelasan para ulama. Itu qauliyah. Karena sifatnya ucapan, sifatnya adalah teks. Ya. Tapi ada yang tidak berucap, ada yang nggak bicara, tapi ngasih pesan. Ini namanya qauliyah. Bahkan kematiannya pun jadi nasihat buat kita. Bahwa ayat-ayat Allah yang kauniyah ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Cuma pertanyaannya, sudahkah menambah iman kita ke Allah? Terus yang terakhir, berangkat dari tayangan di depan, kalau semut ya, yang kecil seperti itu saja bisa hancur karena keserakahan, gimana dengan kita? Makanya bayangkan kalau 12 bulan yang ada tidak ada Ramadan, apa yang terjadi sama kita? Bayangkan dari 12 bulan Hijriyah yang ada tidak ada Ramadan. Kita puasa sunnah jarang, Daud apalagi, Senin Kemis kadang-kadang. Ya kan? Nah, kalau dalam 12 bulan ini nggak ada Ramadan, kira-kira kita mau jadi apa? Lah, dalam hidup aja, ini handphone, laptop, bahkan kendaraan yang kita bawa, itu kan ada masa di mana dia harus dicas, rehat, servis. Nah, tubuh kita ini kan makhluk yang ciptaan Allah yang termasuk very kompleks. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan lebih kompleks daripada semesta alam ini, karena di semesta alam ini kan masih banyak yang belum terungkap. Sementara di tubuh ini kan terdeteksi, bisa dipelajari, dan itu pun rumit. Bagaimana mungkin sesuatu yang rumit, abrakadabra, jeng-jeng begitu tanpa ada yang menciptakan? Kan pasti ada yang menciptakan sedetail itu. Nah, bayangkan tubuh kita selama 12 bulan, 1 tahun, 365 hari, nggak ada puasa. Jadi apa kita? Gak usah kita bicara pahala deh. Dari kesehatan kita aja. Dari keadaan fisik kita saja. Saya rasa kita akan terjadi banyak masalah dalam kesehatan kita. Makanya Allah kasih kesempatan kita 11 bulan. Mangga sok silakan. Apapun kalian makan, apapun kalian minum selama itu halal. Tapi ingat, ada 1 bulan kalian berhenti. 1 bulan lambung, usus, pankreas, ginjal istirahat. Ada saatnya dia untuk bisa mengatur ritme lagi, memproduksi zat-zat yang dibutuhkan lagi, sehingga tubuh kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Mekanisme itu namanya puasa. Itulah kenapa kita penting dan perlunya Allah berikan puasa di bulan Ramadan. Bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Ya, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Dan inilah diantara salah satu kenapa syariat puasa itu ada, untuk menahan hawa nafsu, mengatur hawa nafsu. Ini sedang heboh di medsos, baik di TV, TikTok, Instagram, semua FYP saya muncul sekarang ini. Nggak tahu kenapa. Sebelumnya dia miskin, dan bukan hanya beliau, banyak beberapa influencer, ya beberapa tokoh, ya YouTuber yang seperti ini Indra Kents. Ya, jadi sekarang mulai udah mulai tercium oleh kepolisian karena dianggap melakukan judi online dengan aplikasi trading yang ternyata ilegal dan banyak memakan korban. Beliau saja Indra Kents ini ada 25.000 member, dan satu member bisa punya kerugian 1 juta bahkan sampai ada yang ratusan juta. Bayangkan kalau ada 25.000 member, berapa itu? Ya kan? Kita lihat statement dia. Ayo. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jadi miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer kan, udah mau dibawa Tuhan aku miskin. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan, dapat rezeki itu kan. Sombong lagi aku pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi, aku bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, gue nggak tahu dia mau diapain aku ini. Kira-kira ketika Tuhan merubah nasibnya miskin gimana? Dia bilang Tuhan pun bingung memiskinkan saya. La haula. Ketika Allah memberikan mudah, maka ketika Allah mengambil jauh lebih mudah. Betul nggak? Ya. Ketika Allah kasih mudah banget. Ketika Allah mengambil lebih mudah lagi. Oh memang punya Allah. Punya Allah. Iya kan? Nah, kalimat ini yang belakangan viral dan banyak sekali yang bertanya ke saya, gimana, apakah kualat itu? Kita nggak mengenal kata kualat. Kita mengenal bahwa kesombongan, tadi ada serakah ya Bang Gunawan tekankan. Selain keserakahan ada satu faktor yang menghancurkan, yaitu kesombongan. Kenapa Qarun ditenggelamkan sama Allah? Bukan sekedar dia serakah, bukan karena dia banyak duit, tapi karena dia sombong. Karena kalau sudah ada kesombongan, maka waalaikumsalam, maka akan dekat dengan kehancuran. Kata hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibru, kesombongan itu jubahku. Sombong itu adalah jubahku, pakaian kebesaranku. Siapa yang memakainya akan berhadapan denganku. Wajar tak Allah bicara kayak gitu? Wajar. Allah aja yang al-mutakabbir. Kan ada di antara Asmaul Husna al-mutakabbir, yang maha sombong. Ya Allah maha sombong banget. Allah yang punya semuanya, kita semua datang darinya. Nah kita apa sih? Makanya baru punya duit 800 miliar sudah berani mengatakan bagaimana Tuhan memiskinkan saya. Sekarang diciduk sama polisi, terancam 25 tahun penjara. Semua orang yang pernah kena aliran dana dia bakal diperiksa, dan dia bakal dimiskinkan karena semua aset akan disita negara. Terlalu mudah bagi Allah. Ini tadi katanya Mbak Sarah, katanya hidup dia ngomongin itu. Iya dong. Makanya tadi kata Mbak Sarah sama Mbak Sata, tadi Mbak Sarah mengangkat tentang jabatan, Mbak Sarah mengatakan tentang keserakahan juga diulang, ya seperti ini. Terlalu mudah buat Allah untuk menjadikan seseorang naik atau untung. Watil kal ayyamu mudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan episode manusia itu. Jadi yang kaya sekarang jangan pernah sombong. Bentar lagi pasti akan miskin. Yang miskin jangan menyerah dengan takdir, usaha terus. Nanti pasti Allah akan mengubah selama caranya yang diridhoi oleh Allah. Inilah kenapa adanya puasa, supaya menahan diri. Ya. Beli mobil 18 miliar nggak pakai cicil, langsung bayar cash di showroom. Lah siapa yang nggak kaget? Ada orang main game online tiba-tiba transfer 1 miliar. Siapa ya? Ini bener duitnya? Perlu gua ganti nggak? Ya orang menerima 1 miliar
Jangankan dia, saya pun akan, ini bener nggak duitnya? Apa jangan-jangan money laundry? Cuci uang, kalau cuci uang kan kena kita. Ya kan? Kalau kita ikut menikmati, ikut membenarkan, bahkan ikut mendiamkan, kita juga kena sangkaan, bisa kena penjara. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, lu punya uang segitu, kata Bang Leo, itu hanya setetes dunia. Jangan sombong. Kita yang nggak punya jangan malu, jangan sedih. Wah, kok dia dapat itu cuma setetes bos. Ya. Yang punya jangan sombong karena nikmatmu hanya setetes. Yang nggak punya jangan sedih karena nikmatnya cuma setetes. Yang kita kejar adalah lautan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi kayaknya Ada bisa kayak seperti itu kan? ya itu judi dengan trading yang dikatakan trading padahal judi online ini. Kepolisian mengatakan itu judi dan Menteri Perdagangan mengatakan itu judi. Tangkapin semua kata Pak Menteri. Ilegal, tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di lembaga resmi negara. Kemudian ketika ada kerugian dari nasabah, dari member, lah secara hukum kan nggak punya tempat sandaran, makin solid ya. Ya, maka kita baca doa, kita baca hadis berikut. Dilihat di depan ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi. Ngerti nggak nih? Salah satunya. Tiga. Ada tiga hal. Ada tiga hal. Wahid, isnani, salasa. Ya. Ada tiga hal. La turaddu, tidak ditolak. Da'watuhum, doanya. Ada tiga hal doa, kalau dia doa nih tidak akan ditolak. Bahasa lainnya adalah mustajab, pasti dijawab Allah. Imam yang adil. Satu, imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ini pemimpin di sini siapa nih? Agar kita semua pemimpin. Iya kita benar. Kita semua pemimpin ya. Jangankan kita 3 orang safar saja kata Rasul tunjuk satu jadi imam. Pemimpin ini kemana nih? Lewat TBC Matupang apa lewat lurus lagi Pasar Minggu Lempeng sampai Kalibata? Kan harus dijelaskan. Ya, dalam safar saja harus tunjuk pemimpin, apalagi dalam sebuah lembaga, apalagi sebuah negara. Maka yang Nabi sebut adalah doa pemimpin. Maka kita pun kalau berdoa jangan lupa doain pemimpin kita. Ya, kita rindu pemimpin yang cinta Quran kayak Bang Said ya. Pemimpin yang cinta orang-orang lemah kayak Bang Bun ya. Pemimpin yang soleh kayak Bang Leo gitu ya. Pemimpin yang gaul kayak Bang Doni ya. Pemimpin yang mau disakiti tetap tersenyum kayak Bang Dede. Masya Allah. Tersakiti. Bukan tersakiti fisik, maksudnya dia udah sibuk nyiapin ini segala Oh. masih bisa tersenyum. Yang ngabisin Fadil. Tersakiti. Yang nyiapin siapa, yang ngabisin siapa ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi pemimpin yang adil ya. Amin. Yang kedua wasoimu, orang yang puasa hatta yuftiro, sampai buka puasa. Ya. Kata hatta yuftiro ini penekanannya. Puasa pun makbul, tapi hatta yuftiro ini lebih makbul lagi saat jelang buka puasa. Makanya ketika orang mau buka puasa jangan main medsos, banyakin doa di situ. Doa dulu ya. Doa dulu. Jadi doanya bukan Allahumma lakasum itu dulu. Kasih jeda 10 menit sebelum adzan. Doa sendiri-sendiri di rumah. Kalau bisa hadap kiblat, kalau bisa pakaian bagus, kalau bisa wangi, kalau bisa hanya kita dan Allah yang tahu. Sampai nafsu lupa. Ya. Minta jelang berbuka puasa. Ini di antara saat-saat doa yang seringkali kita lalai dan lupa. Iya betul. Ya, maka bahkan kadang-kadang di saat-saat jelang berbuka kita di mana itu?
cari tajil, Oh iya. ya kejebak macet, ya kan? Baso. Padahal di situ waktu yang sangat mustajab. Ya, maka pesan saya, doa saat berpuasa mustajab, iya, kapanpun dari ba'da subuh sampai maghrib itu mustajab semua. Maka hati-hati dalam kata-kata. Hati-hati dalam kata-kata. Kata-kata adalah doa. Ya. Lebih-lebih ketika hatta yuftiro, jelang buka puasa. Oh, itu lebih mustajab lagi. Kenapa? Karena detik-detik buka puasa, kemudian di saat itu banyak orang lalai. Nah, maka ketika banyak orang lalai, di situ biasanya doa sangat mustajab. Yang ketiga, wada'watul madlum, doa orang yang mazlum, dizolimi, terzolimi. Makanya bisa jadi influencer tadi ditangkap sama polisi karena banyak yang terzolimi, sehingga doanya mustajab. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Nah, ACT ini hadir bukan untuk mendapat doa orang yang terzolimi, tapi mendapatkan doa dari orang-orang yang lemah. Disitulah doa orang yang mustajab. Maka ketika antum turun ke lapangan, ya bantu siapapun, ya mau nenek-nenek, mau duafa, mau siapapun, bisik ke dia, "Nek, doain saya." Bisik ke dia, "Nek, doain saya." Karena doa mereka itu sangat mustajab. Fadol, kemana akhi? Udah enak. Mudah-mudahan menjadi penghapus kesalahan. Barakallah. Hati-hati di jalan. Mau potong nggak apa-apa, bisa. Oh, ada anak gua di atas sini Fadil. Kenapa ya wajah itu dipotong? Fadil kecil. Ada anak tangannya. Iya, Kecapean. ini merah banget. Harus dipijit sama istrinya nih, sama ibu negara. Oh, betul manjur aja. Iya. Karena biasanya kita tuh Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. kita tadi berarti ajan ya, kedua dulu, baru dua yang biasa dulu ya. Sebelum azan. Jadi misalkan azan maghrib jam 6 nih bangun. Maka bangun mulai kencengin doa 6 kurang 10. Kencengin doa. Baru azan, ketika azan baca Allahumma lakasum atau doa apapun, nah baru kita. Dia kencengin nggak perlu pakai toa juga ya? Nggak perlu pakai toa Oh, juga. sih. Oh, Ini belum bertemu puasa Ustaz belum makan loh. Ayo loh. Tadi udah sudah apa di masker belum? Saya udah satu. Astagfirullah. Jadi Itu yang ketahuan ya. Oke, lanjut. So, kita mau Ramadan, maka kita harus persiapkan diri kita, keluarga kita, kantor kita. Kalau bisa nih ACT kantornya di dekor Ramadan gitu. Apa tempel-tempel apa? Iya lah, masa mall aja pasang lampion kita Ramadan datang pakai dekor. Ya nanti Bang Dede biasanya tim kreatif. Jadi boleh tempel apa stiker atau dicat warna apa ya. Kalau butuh jasa ngecat rumah lebaran. Oh bisa ya? Iya. Kita ngaji sini nih. Kita ngaji sini nih Mbak Sata nih sama Mbak Sarah. Ya, bulan Ramadan. Ada buka bersama. Ini dekor dulu nih, Pak Kapas yang jadi ada nuansa yang beda. Ya. Jadi silakan diatur supaya ada nuansanya. Ya. Nah, yuk kita siapkan keluarga kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Apa terjemahannya Mbak Zata? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami dan jadikanlah kami Penyenang. Emang bukan dijawab? Penyayang. Sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang tepat. Kalau ini dibaca sama Mbak Zata nggak mungkin kepada istri-istri kami. Pasangan. Terjemahannya berarti gimana? Pasangan. Suami-suami kami. Masa suami-suami? Mau banyak suami gitu? Suami kami. Pasangan. Bagus. Nanti saya jelaskan nanti. Kalau diterjemahkan
anugerahkan kepada kami suami kami, pendamping hidup kami. Kalau yang baca Bang Doni, istri kami. Terjemahannya istri-istri, kenapa? Azwaj, bentuk jamak. Jamaah, Ya, ya. karena bisa jadi ketika sudah berumah tangga ada pasangan yang meninggal kemudian nikah. Bisa jadi ada tafsir seperti itu. Kata Buya Hamka, bisa jadi di tengah perjalanan Allah memisahkan mereka dengan kematian. Nah biasanya kalau yang meninggal itu adalah istrinya, suami nggak betah lama-lama. Betul deh. Oh gitu. Iyalah, ya kecuali apa namanya? Atau daripada jalanan. Malah dipancing. Malah banget. Kayak ini saya suami nih ditinggal meninggal sama istrinya itu nggak akan tahan lama. Ya pasti dalam tiga pekan, 1 bulan, 3 bulan Kawin lagi. izin sama anaknya. Nah, karena kenapa? Karena suami butuh dilayani, butuh dirawat. Setia, cewek setia nunggu. Yang istri setia ketika ditinggal wafat oleh suaminya, oh dia akan setia. Lihat itu. Itu nggak setia dong. Iya, setiap juga kan ada. Lihat itu apa namanya istrinya Allahyarham Amer Asiko. Baru berapa bulan nikah? 6 bulan. Tapi sekarang usia kematian suaminya sudah 3 bulan, 100 hari. Berapa? 100 hari. 100 hari itu berapa? 3 bulan kan? Jadi usia kematiannya sudah separuh perjalanan pernikahannya. Jadi Insya Allah. Jadi terjemahan dari ayat ini secara mudah ya Allah karuniakan kepada kami dari pendamping hidup. Kalau dibaca oleh kita, suami kami. Kalau dibaca oleh seorang suami, istri kami. Dan anak cucu kami sebagai penyenang hati. Saya garis bawahi atau kasih warna merah Qurrata Ayun. Perhatikan warna hijau, Qurrata Ayun. Baik. Apa makna Qurrata Ayun? Apa maksud penyenang hati? Nah, saya tanya dulu. Anak-anak. Bukan. Penyenang hati. Apa maknanya penyenang hati? Di mana kondisi seseorang dinyatakan, oh hati saya tenang, hati saya nyaman. Ketika berhadapan dengan istri, suami, anak-anak. Di dalam kondisi apa? Melihat pandangan kita. Melihat pandangan kita. Lihat anak ketawa. Iya, dalam keadaan apa? Maksudnya Lagi makan. Dalam keadaan Dia tahu dulu. Tahu. Dan dalam keadaan apa? iya. Abang lihat istri, abang lihat anak tuh adem banget tuh dalam keadaan apa sih? Kalau mereka sedang tidur. Jadi kalau Benar. Jodoh nih. Biasa pernah bangun ya. Iya. Salah satu ngomong. Ini kita suruh ya. Saya bangun ya. Ya ini harus dinanya. Jadi ketika mau tahajud kan, saya bangun, saya lihat anak, saya istri gitu kan. jadi bangunin. Tidur. Ntar dulu sebentar. Oh, iya. Belum selesai. Iya. Belum selesai. Dimarahin Ustaz. Lanjut. Bangun, Pandangin kan satu terus ya tuh mukanya tuh apa ya kan kalau tadi tidur itu kan kelihatan aura naturalnya dia tidak terbuat segala macam gitu ya. Siur kan Terus ada ciumin tuh aneh mana aneh kan betul kalau kakak kan anak saya pertama yang gede di pesantren kan ya ada tinggal anak saya nomor 2 sama istri saya cium saya cium istri saya bangunin nah dia cium begitu kan istri saya yang tadi tuh Apaan sih? bukan waktu itu ini gimana nggak bangun kan enakan sedikit gitu kan sedikit itu saya mau ini sama istri saya nggak tahu tiba-tiba itu itu satu momen saya bisik saya makasih ya Jin udah nemenin aku selama ini itu tuh saya bisikin ya apa namanya saya bisikin itu ya maafin kalau aku masih belum bisa membagikan udah saya langsung ambil air wudhu tiba-tiba dia terbangun kaget dia bangun kamu mau tajid ya?
ya aku ikutan dong bareng situ. Oh. Jadi apa ya artinya Yang itu saya mancing. merasakan satu momen saya merasakan itu benar-benar saya tuh adem saat itu gitu. Maksudnya saya merasakan satu peristiwa itu maksudnya kok saya dan itu saya langsung berdoa ya ketika itu ya Allah mudahnya izinkan saya menjadi imam yang terbaik buat mereka. Masya Allah. Yang terbaik buat mereka yang menyelamatkan diri saya dan keluarga saya dari siksa neraka. Itu dan setelah itu saya keluar tiba-tiba istri saya bangun juga. Jadi Tadi kan udah tahajud. bukan maksudnya proses bangunnya kan kita dulu kan saya tahajud bareng kan saya doa di situ yang gue bilang kan dibilang kan makasih Jin udah gitu kan. Nah terus saya kan doa tuh di situ. Oh di situ. Nah tiba-tiba Baru dia keluar. dari situ. Benar, Itu benar-benar suatu momen memang di mana itu saya rasakan nikmat banget saat itu. Yang memang yang saya belum pernah rasain saat itu gitu. Enggak tahu tiba-tiba itu datangnya seperti itu. Spontan aja ya. Spontan aja saat itu yang memang apa ya? Saya jadi berasa berkatnya ya Allah kalau kalaupun memang ya misalnya umur saya pendek gitu. Saya udah bisa. Saya terus ngomong sama istri saya. Aku jadi nikah lagi ya. Ada satu hadis ya saya bilang karena ada satu hadis ya saya juga tolong dikoreksi saja katanya kalau misalnya istri itu berpindah dengan suami yang lain maka dia akan ikut dengan suami yang kedua benar ya jadi nggak ikut sama kita Selama kualitas takwanya lebih bagus. ya kasih nggak tahu kualitas tadi saya dengan dia dengan seperti apa sedangkan saya kan ya Berarti abang masa lebih takwa dong? bukan kalau misalnya yang hidup kita apa saya kan bisa akan terpisah gitu biasa itu terus saya balikin lagi tapi kalau kamu duluan aku boleh izin nikah lagi ya ini satu momen lagi keluar karena kenapa ya benar karena memang laki-laki itu fitrahnya ditemani benar nggak coba lihat Adam itu nggak bisa gitu nggak kuat gitu tapi istri saya alhamdulillah ridho dengan itu Kalau sudah meninggal dia. kalau saya meninggal duluan kamu udah nikah lagi urusin anak-anak Dia mau dia terus dia tapi kalau kamu yang meninggal duluan kalau kamu yang meninggal duluan saya racun aja loh. Ya apa ya menjaga tuh itu titik itulah saya merasakan ya kebahagiaan gitu ya kan artinya Bisa nikah lagi. merasa tenang gitu ya apalagi ngeliat anak juga lagi capek juga ayah dipeluk itu kayak gimana gitu rasanya itu kita pulang kerja malam-malam itu datang anak ayah peluk kita gitu kan itu titik kulminasi penyejuk hati lah kalau menurut saya ya merasakan. Ani jujur Ani nggak belum berani ngomong. Belum berani ya? Belum banget ya. Belum lagi gini kan? Sumpah, kasihan sih. Belum berani kan? Ngomong gitu. Kayaknya Pak Fadil udah ada firasat. Firasat apa nih? Ada jujur yang ngomong gitu. Udah ngomong gitu berani belum? Dari awal nikah. Udah ngomong gitu juga sama. Tapi emang benar kalau misalnya istri. Tapi tidak saya syaratkan kalau saya meninggal kalau kamu meninggal. Oh, nggak salah. Saya sampaikan. Ini kalau misalnya banget istrinya kita menikah istrinya itu ikut sama si istrinya. Kalau suaminya lebih baik. Oh gitu. Tapi nyarinya yang nggak lebih baik aja. Kalau dia Firaun ya ke suami pertama. Tapi kalau dia lebih soleh, lebih bertakwa, ya itu akan dikumpulkan dengan yang lebih soleh. Tapi kalau misalnya istrinya duluan yang meninggal? Istri duluan meninggal, kemudian dinikah lagi, dia akan ketemu dengan dua istrinya dan tidak ada rasa cemburu di dalam surga. Nah, nanti dari mana dari istri yang dinikahkan itu yang lebih soleh itu yang jadi pemimpin perempuan. Itu jadi ratunya itu. Maka kata para ulama, Sri Khadijah. Sri Khadijah. Bahkan
Nah, itu dia kan cemburu. Dan Nabi tidak bisa menghilangkan kecemburuan itu karena memang Khadijah mulia. Dan cemburu istrinya adalah fitrah. Jadi sebagaimana ributnya dua perempuan tadi ketika ada bicara itu. Benar-benar Itulah. Itu fitrah. Itu fitrah perempuan. Nggak boleh egois namanya itu. Ya, tapi saya setuju dengan itu. Ayo. Saya menerima. Tahu ya, cukup tahu ya. luar biasa istilah antum. Wah, ya. Luar biasa. Didoain kita mati dulu ya. Lagi sini lagi. Oke. Nanti dipraktekin sampai Nah, sekarang. udah kayak gitu sharing. Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, ada tonjok. Nah, itu sharing di titik mana saya merasakan kurota ayun itu di situ. Oh, Iya, Saya itu nikmat itu kalah Ustaz, dengan nikmat itu luar Iya, biasa. boleh nikah lagi. Bukan yang bangun tadi itu Bangun melihat, tahajud, gitu. tidurnya nyaman. Iya. Begitu dia tidur, dikecup pipinya satu-satu, begitu saya dikecup, didoain satu-satu. Selesai kita wudhu, ternyata istri kita bangun bertahajud bareng. Jadi istilahnya tidak mesti memaksa dengan Iya. ya, gitu, tapi dengan seperti itu ya itu cuma manja Allah yang gerakkan hati. Allah yang gerak hati dan itu demi Allah saat itu hanya sekali dong saya bisa besok itu nggak begitu jadinya jadi satu momen itu dong Sudah lupa. Jadi ketika itu nggak terjadi lagi momen itu Berarti memang Allah jadikan momen itu terjadi. ya itu Ustaz. Itu makanya saya bilang Tidak pernah terjadi gara-gara habis ngomong tadi. Ini yang buat Iya, awal ya. iya, jadi itu saya setelah jadi itu nyobain kayak gitu nggak terjadi lagi kan makanya saya bilang itu saya merasakan itu satu titik Berbekas banget ya. berbekas dengan itu merasakan kurot ain saya itu di situ artinya dan saya ulangin lagi nggak seperti itu malah yang saya ulangi kedua lagi nolak saja jadi saya penolakan gitu istilahnya penolakan artinya nggak kayak gitu nggak tiba-tiba dia bangun terus ayo sholat tahajud bareng gitu artinya nggak seperti itu jadi yang selanjutnya ya kadang ditolak ya kadang juga masing-masing ya saya sholat dia sholat gitu tapi momen itu berjamaah saya sampai Udah tanggal kan? Tanggal 25 kali itu. nggak tahu kejadiannya kurang lebih ya ada kali itu udah lama kejadian itu dan itu yang sangat bekas sekali saya ada kali kurang lebih 6 bulan yang lalu lah kejadian seperti itu Ya. dan itu saya ulang lagi nggak pernah terjadi itu Lu nggak tahajud lagi dong? dan itu merasakan yang Coba dibaca Bang Gun. Luar biasa. Terus komentar Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang makna ayat di atas beliau berkata Allah akan memuliakan kepada hambanya yang beriman demi Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara dan orang-orang yang cintai taat kepada Allah. Jadi kurota ayun kebahagiaan seorang mukmin bukan banyak harta. Ya harta bisa buat bahagia tapi bukan itu. Bukan pada jabatan seperti kata Mbak Zata tadi. Bukan seperti keserakahan yang teman-teman ulas tadi ada Bang Gun dan kawan-kawan. Termasuk tadi Bang Leo tekankan dunia itu ya cuma setetes madu itu doang. Tapi kebahagiaan itu adalah melihat anak, cucu, saudara dan orang-orang yang dicintai. Orang yang dicintai ini umum kata Imam Basri. Siapapun, ya teman kerja, tetangga, sahabat, apa taat kepada Allah. Makanya saya di sini walaupun kita tausiah, ceramah, karena memang ngajinya santai, tidak merasa oh ini apaan sih ngomong berkali-kali. Saya tetap menikmati kenapa ini semuanya taat. Kita semua dalam momentum yang baik, sama-sama ngaji, ya tidak lama Bang Budi sampaikan, dong selama-lama yang penting bermakna. Iya, ya. Tetapi yang kita diskusikan sesuatu yang baik, ini membahagiakan sekali. Ya makanya saya selalu bersemangat setiap hari Jumat ya ada tidak ada orang hujan tidak hujan tetap saya datang ke karena di sini membahagiakan saya. Sebagaimana ketika saya pulang, saya ketika kemanapun melalang buana ya ada agenda pasti saya pengennya pulang. Kenapa? Karena melihat istri di rumah sabar menunggu saya. Kemudian dia menyediakan makanan yang saya sukai. Kemudian kita bercanda ya ketika nonton misalkan ya. Jangan bikin iri. Memang Nah, Bang Dede dan teman-teman nih contoh nih kota ayun kata UAS.
Guru. Puas menyampaikan. Datanglah bapak-bapak umur 70 tahun, duduk dekat saya. Ustaz Somad, iya Pak. Tahu Ustaz doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Di luar kepala loh Pak. Tahu Ustaz arti qurrata a'yun? Sejak dipandang mata. Ustaz baru tahu maknanya setelah seumur aku 70 tahun. Apa maknanya Pak? Ketika anakku pulang naik mobil mewah, dibawanya lah hadiah, mataku panas menengoknya. Kenapa? Dipakainya celana jeans, menjerit pahanya di depan aku. Low battery. Please charge. Panas biji mata. Baru saya paham. Rupanya makna qurrata a'yun itu bukan anakku pulang membawa mobil mewah, rumah besar, cincin emas besar. Makna qurrata a'yun adalah ketika dia pulang jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu, biji matanya menampakkan cahaya karena dia tahajud malam tadi. Datanglah bapak-bapak umur 70 tahun. Kapan dirasakan? Ketika usia 70 tahun. Nanti ketika kita sepuh. Kalau Bang Jundi, Bang Fadil, Bang Jundi, saya, Bang Buni kan masih pengantin baru. Ya masih merintis lah. Nanti kalau kita udah sepuh, jadi kakek, jadi nenek, punya cucu, anak kita sibuk kemana-mana dengan kegiatan. Tiba-tiba mah besok kakak sama istri dan anak-anak datang ya. Terus begitu dia datang, mungkin gajinya nggak seberapa, mungkin juga masih kredit rumah, mungkin ada hutang. Tapi ketika datang ketemu emaknya, dia tampakkan wajah bahagia, dia tampakkan mimik muka senang, dia belikan makanan kesukaan emaknya, dia makan bareng-bareng duduk. Apa kabar mak? Dipijitin kakinya. Betul. Kemudian ketika bapaknya ke masjid digandeng bapaknya, cucunya di sebelahnya. Duh, masya Allah. Itulah yang disebut dengan qurrata anak, keluarga, teman, sahabat hidup dalam taat. Coba hari Jumat saya ke kantor ACT, sudah buat komitmen sama Bang Jun. Oke Bang Jun, setiap hari Jumat kata Bang Gunawan 1 jam ya Ustaz sampai maghrib ya. Oke siap. Begitu sampai di kantor, ini kemana ini. Nunggu sampai nggak ada, sedih gitu. Tapi kalau ada kumpul kayak gini, ya begitu saya datang ternyata Bang Cem sama Bang Dede tadi ya beli makanan, udah naik ke atas, katanya Bang Jun, katanya Bang Mun, ternyata di atas sudah siap. Terus teman-teman naik, ya, kita bercanda, ngaji sambil kita santai, ya. Nikmat, gitu. Ini nikmat. Ini qurrata a'yun tuh ini. Gitu. Apalagi nanti ketika pulang ke rumah, Mbak Zata, Mbak Sarah dan kawan-kawan, ketemu dengan keluarga, semuanya sehat, ya? Semuanya sedang melakukan kebaikan itu. Tambah senang lagi. Maka berdoalah terus kepada Allah bagi yang sudah berumah tangga agar Allah subur tumbuhkan qurrata a'yun ini dalam keluarga kita. Bagi yang belum, kencengin doanya supaya Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Amin. Supaya ada yang bukan yang belum, yang belum. Aminin ya. Tapi yang paling itu yang ngurusin. Aku doanya khusus. Ini kurang boleh. Tapi aminnya paling Saya amin ke dia. Kalau papa si amin ini dapat anak sulung lagi, tambahan anak lagi. Iya, anak yang sulung dari biang yang satu lagi. Yang sulung. biar yang kayak yang ngapung dan bulan yang kerok. Paham ya teman-teman ya? Termasuk ini contoh qurrata a'yun nih. Contoh qurrata a'yun. Ini contohnya. Presiden turun di إلا بعلمه ومن لا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقذ من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر Masya Allah. Jadi, kalau kita ngadek, jadi jangan-jangan saya curiga satu hal. Jangan-jangan Bang Fadil ini hafal Quran.
Karena benar-benar ngantuk. Udah maghrib, kalau maghrib. Bener Ustaz. Bukan tadi kan anaknya kan begitu ditepok-tepok doang belum tuh. Setakutnya tadi pas dibaca sama anak tuh yang tidur dia. Itu kan dewasa. Gorengan tidur jam 12.20. Jadi memang subhanallah ya, di antara Quran itu ajaibnya adalah membuat tenang. Orang bisa tidur tuh karena Tenang. makanya di antara supaya bisa supaya bisa tenang ya, bisa relax, healing itu nggak usah jauh-jauh. Ya healing sama keluarga juga bisa, tuh kan? Termasuk di antaranya adalah baca Quran. Saya itu tipikal suami yang nggak menyuruh, karena dia itu istri saya, bukan pembantu. Karena ketika saya mau ngaji dan pengen istri saya ngaji, nggak usah nyuruh neng ngaji, nggak usah, ambil aja Quran, baca. Tapi dia juga ngeliat tuh, ngaji, suami saya ngaji, dia pasti ngaji. Nah ketika dia ngaji, saya kecilkan suara saya supaya saya bisa mendengar. Oh dia baca surat ini, oh dia baca ayat ini. Disitulah seni berumah tangga. Kalau umi mertua kan bilang suruh istrimu suruh teteh tuh, karena kalau nggak disuruh nggak bisa. Itulah prinsip saya. Menyuruh itu berarti kan kesannya ada paksaan. Sementara kan dalam rumah tangga butuh keteladanan. Maka sebelum saya menyuruh, saya contohin dulu. Sekali, 2 kali. Dan begitu ketiga kali, istri saya baca Quran, cukup, nggak usah disuruh. Dia juga akan hafal. 2 ayat, 3 ayat selesai. Sekali duduk. Gitu. Makanya mendengar pernyataan Bang Said 2 Jumat sebelumnya, ternyata 1 kali duduk itu kalau ketemu serius bisa berapa juz. Orang yang mau simaan 30 juz itu menurut para santri di Cibubur yang ngisi di sana, duduk pada subuh selesai pada isya. Duduk pada subuh. Terus baca selesai pada isya. 30 juz itu. Kalau mau. Kita mau kan? Dan saya baru tahu bisa ya. Dengan bacaan Ustaz kayak gini selesai itu. Maksudnya dia ngetes bacaan saya kan. Oh bacaan Ustaz bagus. Baca cepat juga nggak akan berubah makna. Kan ada orang baca cepat tapi hurufnya sifatul hurufnya berbahaya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau Ustaz baca bisa cepat nih. Ustaz baca sudah subuh. Nggak usah tidur terus baca. Isya beres. Iya. Saya ditantang jadinya. Pengen coba bener nggak ya dengan cara baca saya. Nah itu kan berarti kan ada mujahadah. Makanya mujahadah itu penting untuk kita bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita akan Ramadan. Ya. Insyaallah. Baik. Sedikit lagi. Itu gambar apa? Ular. Ya, ular belang. Ini termasuk ular yang Ular kasur. Kasurnya gimana? Ular kadut. Ini ular kayak gini kalau saya baca di Google yang belang-belang ini biasanya ini racun. Dapat kali ini. Poisonnya keras banget. Jadi hati-hati kalau ada. Makanya kan dalam Al-Quran, dalam hadis kan kalau lihat ular yang hitam, bunuh. Ya kan? Kalau dia belang-belang hati-hati karena dia bisa jadi beracun. Lah kobra kan hitam. Iya, ya itu kan jelas. Ini kan bukan kobra atau apa, maka di antara cirinya termasuk dia beracun itu lihat dari coraknya. Kalau dia belang biasanya beracun. Ini saya baca di artikel ini beracun banget. Bisa jadi ulang laut karena dia tipih ya di belakang. Ular juga puasa, coy. Ular juga puasa. Kapan puasanya? Ketika akan berganti kulit. Biasanya 3-4 pekan dia puasa itu. Jadi sebelum diganti kulit dia makan dulu. Ya, dia makan dulu. Dia makan dulu. Oh gitu ya. Karena dia udah makan dulu kan ya. Dia makan, setelah dia makan dia puasa 3-4 pekan. Kemudian dia berganti kulit. Nah, yang saya kemudian silakan dijawab. Ketika dia berganti kulit, ketika dia berpuasa kemudian berganti kulit. Pertanyaan saya, wajahnya sama nggak? Beda lah. Wajah ular ganti kulit sama lah. Sama kulitnya gitu doang. Cuma lepas
doang, lepas keluar doang itu. Beda. Sama wajahnya. Memang dari ular jadi wajah badut gitu, ya kan? Wajahnya ular coraknya beda. Iya, corak wajahnya, ruang wajahnya Sama. Dua, namanya sama nggak? Sama ular. Ular juga kan? Sebelum puasa dengan sesudah selesai puasa, sebelum ganti kulit dengan setelah ganti kulit namanya Sama. ular juga. Dedek. Tiga, makanannya setelah puasa sama sesudah puasa, setelah puasa sama sebelum puasa sama nggak? Sama cireng makanannya. Bilang aja mau Ambil aja kali dia, ambil deh. khusus buat Kak Fadil ya dari dulu kan, ini hamil. Kode. Ya, asal jangan diputerin Quran, jadi takutnya tidur ya. Jadi bangun, ular puasa setelah puasa tetap aja sama makan, karnivor kan? Betul. Terus yang berikutnya apa lagi? Cara geraknya setelah selesai puasa sama sebelum puasa sama melata itu kan. Begini dia meliuk-liuk. Nggak ada selesai puasa dia lompat-lompat misalkan atau dia jalan. Dede ini. Serem nih loh. Yang terakhir tabiatnya sama nggak ular? Sama. Ya, menjijikkan, serem, orang takut ya. Galak. Nah, kalau ini Ini yang racun ya? kayak racun. Apa ya? Oh, ini ulat bulu. Ulat. Ulat. Kayak ulat makanannya apa? Daun. Rakus dia. Oh, kalau dia makan daun itu bisa rusak. Mati tanaman petani itu. Ini bagi teman-teman yang pernah belajar biologi, kalau dia makan daun, berarti kan daun itu kekurangan dapur fotosintesis. Kalau dapur fotosintesis berarti kan energi buat tumbuhan jadi kurang, lama-lama mati dia. Kenapa? Iya, kalau ada pestisida. Kalau nggak ada, mati juga tanaman kan? Iya. Terus kalau dia satu ulatnya mungkin bisa bertahan katakanlah. Kalau dia jadi sekumpulan ulat, hama, maka butuh pestisida itu. Nah, ketika ulat ini makan dengan rakus, kalau suruh dia puasa. Kompong, ya. Ulat juga puasa dalam kekompong. Jadi kita jangan merasa, makanya kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang lain itu puasa juga. Umat Nabi Musa puasa, umat Nabi Isa puasa. Bahkan hewan pun juga berpuasa. Jadi kamu jangan merasa puasa sendiri, bahwa makhluk Allah juga ada yang puasa. Nah, ketika dia puasa, pertama selesai sebelum puasa dan selesai puasa, apakah wajahnya berubah? Berubah nggak wajahnya? Berubah. Ya. Kedua, setelah puasa, apakah namanya berubah? Berubah. Kalau sebelum puasa namanya? Ulat. Selesai puasa? Kuku. Tiga, makanannya berubah nggak? Berubah. Sebelum puasa? Daun. Merusak, ya kan? Rakus. Setelah dia puasa? Saripati tumbuhan. Saripati tumbuhan. Buah capek yang madu. Madu saripati. Nah, saripati bunga. Pucuk pinus bunga atau madu. Apalah pokoknya yang baik-baik lah deh. Ini santri bullying. Serbuk sari. Itu pasti tuh serbuk sari. Presiden baru Pak. Malu pagi dong nih mungkin Jauh deh. Cara bergeraknya berubah nggak? Berubah. Pas ulat melata. Begitu dia berpuasa terbangnya begini. Kuku kan begini. Kalau begini kan burung. Nah, oke. Itu baru. Tabiatnya berubah nggak? Berubah lah. Gimana tuh? Berubahnya gimana? Ya berubah. Gimana? Kalau yang ulat itu kan menjijikan kan, jadi apa itu rakus. Ini kan nggak jadi baik dia. Lihat juga sedang dipandang. Nah, bukan bahkan ada masuk gitu kan, ada tamu datang. Orang Betawi bilang gitu. Kalau ada masuk, orang Betawi datang. Kalau ada ulat masuk, pada diusir.
Bener nggak? Jadi kayak gitu nggak? Nah iya gitu. Indah, cantik, ya kan. Laksana perawan. Dia menarik lagi nih ngomong istrinya yang udah mulai satu. Semalam. Ini laksana perawan yang baru mekar. Perawan apa bukan? Oke. Perawan ini gimana? Buat kira-kira kita mau puasanya kayak ular apa kayak ulat? Kayak inilah, kayak ulat lah. Kayak ulat, Pak. Yang berubah begitu. Jadi kita Gatal dong. puasa. Gatal dong. Gatal dong. Kayak ulat gatal. Ini hasilnya kan cerah gitu. Oh. Ya, nih Leo kan demek nih. Balikin. Puasa cerah dia. Brightly dia. Auranya keluar. Shining, glowing. Gak usah pakai MS glow dia. Punya goreng. Ya. Jadi ternyata memang Aura puasa itu luar biasa. jadi puasa yang kita inginkan besok puasa ulat atau puasa ulat? Ya, puasa ulat. Ulat. Iya. Yang kayak Palkun. Oh. Puasa buka. Parah. Aduh, bos sendiri dia ngomong goreng ente. Oh, gitu ya. Walat. Jadi dia menggoda Bang Gun membatalkan puasa. Coba klarifikasi dulu biar nggak fitnah. Gimana? Berarti yang lebih parah yang menggoda. Dan pertanyaannya kok bisa tergoda gitu. Soalnya saya mau Pak. Gara-gara duduk. Gimana? Jadi begitu. Sendiri. Ini dari rumah. Don siapin backsound don. Ini kan berklarifikasi. Tadi puasa kan semalam udah makan. Oke. Sausing deh. Tapi begitu. Tahu kan? Dia tahu soalnya di sini dia yang dijatuhin. Siapa? Dari mulai sausing kan, dari subuh. Oke, dunia tempat ini saya mau minum berapa? Berangkat kerja juga. Akhirnya sampai kantor kan. Jam 8 sebenarnya masih awet nih. Iya, awet. Pas turun kucuk-kucuk tetangga gitu kan. Pas gue nasi uduk sumpah saat. Dia nawarin dalam artian, Pak puasa. Saya bilang masih puasa kan. Dede nih, Pak itu warteg depan tuh. Lu kenal juga nih kan. Nggak dilihat Pak itu tukang gorengan depan. Enggak deh, saya lihat dong. Kayak sepi gitu. Terus saya coba datang ini belum laku gitu kan. Alasan. Kasihan banyak saat pagi gitu kan. Oh, kasihan. Enggak nasi uduk Pak. Diem aja gitu kan, saya berbuka depan. Udah saya piring. Ini masih pertama. 70% dari dia, 30% dipilih. Progres yang bagus ente berdua. Joinannya. Jadi makanya di depan. Niatnya tadi ada sampai terlintas membantu mbak-mbak itu. Kasihan. Oh. Ada ibadah juga. Ya kenapa beli ini sama yang buat nggak puasa? Iya betul. Itu kan yang makanan dia yang berusaha macam orang. Saya bukan dia pada sarapan. Di awal udah janji saat sama teman-teman nih. Dan waktu Senin sama Kamis kita puasa ya sama-sama. Udah niat semua Pak puasa. Ya satu orang nih pagi-pagi udah ini depan kantor. Bojol kemudian piring lagi. Jam 7 makan, jam 10 makan. Kan itu ya. Iya. Kalau kita dapat kesepakatan Senin Kamis puasa itu ya. Jadi sama-sama buka sama-sama nanti baru semua itu kan. Iya. Kalau puasa dari pagi udah mentung piring lagi. Betul Bang Dede itu. Betul. Cuma buat alasan tadi. Saya nggak pernah nawarin. Oh, mati. Naik banding Pak, naik banding. Oke, masya Allah teman-teman. Jadi Tapi dicatat sesuatu pahalanya tercatat. Tapi hanya berapa jam aja? Dari azan subuh jam 5, jam 8 3 jam doang Pak. Bukan.
Iya gitu. Setengah hari, Pak. Dia ngajarin makanya bukan dulu kita puasa lagi, lu bocah kali. Kalau kata bocah ya, iya lah masa iya mau batalin dulu terus ingat puasa lagi. Iya, Insyaallah. Baik. Sampai sini dulu ya materi kita, insyaallah. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Semua yang kita diskusikan sama-sama, baca Quran kita sama-sama ya, sharing banyak hal kita sore sampai maghrib ini, semoga menjadi amal ibadah yang Allah ridhoi. Amin. Itu saja mungkin Bang Jundi dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sharing banyak halnya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada sharing lagi atau gimana? Selesai materi. Sudah materinya. Oh, ya, baik. Penunjukan tugas minggu depan. Siapa yang kultum? Oke. Kultum tadi ada kultum belum sih? Udah ya Bang Leo ya. Tadi kan Nanti Bang Leo nunjuk sekarang. Siapa yang kultum? Yang MC apa yang kultum sekalian? Ya, sekalian. MC ujuk siapa? Dan berapa? Oh gitu. Oke, besok berarti Bang Dede persiapkan. Jadi hari Jumat besok. Jadi Sebagai kultum. Oh, nah yang nunjuk dia, Oh, dia nunjuk dia. Saya mau Saya nunjuk siapa nih? MC nunjuk. MC. Iya lah. Oh, MC-nya besok si Yoni. Oke, Bang Leo nunjuk. Kultumnya. Kultumnya Cewek Pak. Oh boleh. Nah, belakang lo no, baju hitam. Oh iya boleh data deh. Oke. Jadi besok MC-nya Doni, kultumnya Kata. Ya. apa sih? Kolaborasi. Iya tuh kayak sama tunjuk. Awas kalau masuk ya. Apa tunjuk pokoknya. Oke, baik. Baik ya, terima kasih semuanya teman-teman yang mudah saja tadi apa namanya booking apa namanya pastinya Ngapel. Hah? Kopi sih katakan. Pengen buru-buru Ustaz ya. Parah deh. Dede kenapa sih? Kayaknya lu tuh dibully. Mukanya merah loh. Jadi kita mau tutup apa belum nih deh? Itu sholat jauh. Tutup dulu, tutup. Ya, terima kasih alhamdulillah tadi materi ngapel kita pada hari ini ya. Ya alhamdulillah walaupun pembahasannya sedikit bercanda segala macam, mudah-mudahan insyaallah menjadi keberkahan. Amin ya Allah. Ya, materi yang kita dapatkan tadi ya insyaallah ya mudah-mudahan umur kita diberikan sampai bulan Ramadan, sampai akhir Ramadan. Ya insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan la'alakum tattaqun ya. Jadi hamba-hamba yang bertakwa seperti kupu-kupu ini ya. Kupu-kupu ini subhanallah yang mudah-mudahan kita bisa bertransformasi seperti itu. Transformasi keimanan kita, keislaman kita, keikhlasan kita seluruhnya insya Allah di tempat selama bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan keluarga kita juga kita persiapkan juga ya sehingga satu keluarga jadi satu frekuensi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin terima kasih lebih kurangnya saya mohon maaf MC yang banyak ngebodor ya mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan ya salah kate ya. Tepat kali 4 sama dengan 16 siapa tidak sempat harap dibalas ya. Terima kasih. Pakai doa nggak tahu kemana Jangan sembuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan masykuran Ustaz. Jodohin deh. Parah. Jangan dia puasa sekarang.